kita sudah mengatur jawab jinawatnya nih terkait apa namanya iya dupliknya gitu ya. Jadi kita mulai susun dari sekarang Pak ya, biar kita enak semua ya. Rencana Jadi tersusul ada percepat waktu periksa saksi Muhammad Sari. Oke. Untuk kedua terdakwa, terdakwa Sudarso untuk yang ada Ini untuk dua terdakwa ya. Ya. Tadi sudah kita buka sidangnya sih. Ini udah. Udah tadi Pak ya? Udah. Ini udah banyak. Jadi lupa udah tanyakan. Ya, saksi M Sahrir. Pak. Ya, ya bisa dibuka, mohon maaf Pak. Maskernya biar jelas suaranya ya. Saksi tadi menjelaskan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kapandil BPN Provinsi Riau, Pak. Tahun 2019 sampai dengan September 2022. Ya. Sebelumnya pernah menjadi Kapandil di BPN Maluku Utara, Pak. Betul. 2017 sampai 2019. Betul. Kenal dengan terdakwa Sudarso sejak kapan, Pak? Sejak pengajuan permohonan perpanjangan HGU. Sejak proses permohonan perpanjangan HGU. Sekitar awal Agustus 2021. Awal Agustus 2021. Permohonan perpanjangan HGU atas nama perusahaan siapa, Pak? PT Adi Mulya Agro Lestari. PT Adi Mulya Agro Lestari di awal bulan Agustus ya, Pak ya. Ya. Bagaimana Pak bisa ketemu dengan Sudarso? Bisa diceritakan awalnya, Pak? Awalnya Ibu Risma itu dulunya kepala kantor BPN Banten sini, tapi sekarang sudah pensiun. Tapi waktu itu dia belum pensiun, itu datang ke rumah saya untuk mengenalkan diri, untuk pamitan sekaligus mengenalkan, memberitahukan Pak Sudarso dari PT Adi Mulya Agro Lestari itu mau mengajukan perpanjangan HGU. Jadi saksi Risna Ferdianti ya Pak ya, mantan Kantah Kabupaten Kuansi, menghubungi saksi atau bertemu dengan saksi? Bertemu dengan saya di rumah. Di rumah dinas bertemunya, Pak? Iya. Iya. Waktu awal bertemu, Bu Risma sudah bawa Pak Sudarso atau belum? Oh belum waktu itu. Belum. Ya. Jadi waktu itu sekaligus dia mau pamitan mau pensiun katanya. pamitan mau pensiun. Waktu itu Risma Ferdianti bermaksud untuk mengenalkan saksi dengan terdakwa Sudarso. Betul. Dalam rangka apa Pak? Bu Risma mengenalkan Bapak dengan Pak Sudarso? Dalam rangka perpanjangan HGU PT Adi Mulya Agro Lestari. Dalam rangka untuk perpanjangan HGU PT Adi Mulya Agro Lestari ya, di rumah dinas ya Pak ya? Ya betul. Pagi, malam, siang atau sore Pak? Sore ya nggak salah. Sore. Ya. Kemudian tindak lanjut dari pertemuan antara saksi dengan Ibu Risma apa selanjutnya Pak? Selanjutnya beberapa hari itu saya lupa tanggalnya, dia dengan Pak Sudarso datang ke rumah dinas juga. Sudarso datang ke rumah dinas saksi? Ya betul. Bersama dengan Bu Risma Ferdianti atau sendiri? Ibu Risma kalau nggak salah duluan, itu nggak belakang ya. Kalau nggak salah namanya, tapi ingat saya karena sudah lama, Ibu Risma itu datang duluan, kemudian baru beberapa menit atau jam ya, itu Pak Sudarso muncul. Jadi Bu Risma datang duluan, kemudian pamit kepada saksi, baru beberapa saat kemudian datang terdakwa Sudarso ke rumah dinas saksi. Ya. Begitu ya Pak? Ya. Ada tidak Pak dikonfirmasi oleh ajudan Bapak yang bernama Muhammad Teguh Saputra bahwa Sudarso akan bertemu dengan Bapak? Ingat saya ada. Ada. Ya. Apakah ajudan saudara yang bernama Muhammad Teguh Saputra sebelumnya juga sudah pernah mengabarkan bahwa Sudarso akan datang ke rumah dinas saksi? Ada ya Pak? Ada. Setelah itu apa Pak? Setelah Sudarso datang, Ibu Risma sudah pulang ya Pak ya? Jadi datangnya tidak bersamaan. Datangnya tidak bersamaan ya Pak? Ya, datangnya tidak bersamaan. Datangnya tidak bersamaan. Sewaktu Sudarso datang di awal bulan Agustus 2021 itu di rumah dinas, apa yang dibicarakan Pak?
Ya, Pak Sudarso pertama mengenalkan diri pada saya. Mengenalkan diri, nama saya Pak Sudarso, saya ini bekerja di PT Andi Mulia Lestari, kalau nggak salah sebagai GM apa Nah, tidak lama gitu, jadi dia ngomong, kami berniat untuk mau mengajukan permohonan perpanjangan. Nah, tapi waktu itu kalau nggak salah belum bawa berkas-berkas, belum bawa apa-apa, jadi saya belum paham, kan saya bilang, saya lihat dulu berkas-berkasnya, jadi nanti cek oleh anggota saya. Baik, sebentar ya Pak ya. Jadi bertemu hanya sebentar dengan Sudarso di rumah dinas saksi. Sudarso memperkenalkan diri sebagai General Manager dari PT Adi Mulia Lestari, akan mengajukan permohonan perpanjangan HGU. Betul seperti itu saksi? Betul. Kenapa harus di rumah dinas untuk bertemu terkait dengan pekerjaan? Karena waktu itu TPKM dan saya masih mau home waktu itu saya. Jadi ada beberapa jadwal kegiatan, ada home, ada home office, RWFA atau WFO. Nah, waktu itu hari itu saya sedang home dan kalau nggak salah sudah di luar jam kerja juga kalau nggak salah. Sore juga kalau nggak salah. Begini Pak, Bapak kan Kanwil BPN Provinsi, ya kan? Kalau untuk proses perpanjangan HGU ada aturannya kan Pak? Ada. Ada. Aturannya, koreksi kalau saya salah. Peraturan Menteri ATR BPN nomor 7 tahun 2017 sama surat edaran nomor 20 tahun 2020 nomor 11, betul kan Pak? Ya. Di situ kan sudah dijelaskan Pak, ada prosedur. Kan tidak harus bertemu secara pribadi kalau untuk mengurus perpanjangan HGU. Walaupun jadwalnya padat, Bapak saksi beralasan jadwal padat, ada bentrok jadwal seperti itu. Tapi kan ada petugas-petugas yang memang diberi wewenang untuk mengurus perpanjangan HGU-nya. Kenapa tidak melalui prosedurnya saja Pak? Kenapa harus ketemu di rumah dinas? Enggak, setelah dia mengalahkan diri itu berikutnya berkas-berkas ke anggota saya, ke Kadi, ke Kaksi, ke ahli, begitu. Jadi setelah bertemu dengan saksi di rumah dinas, kemudian semua berkas melalui pegawai di DPR, gitu Pak? Ya. Berapa kali bertemu dengan Sudarso? Ya. Berapa kali bertemu dengan terdakwa Sudarso, baik di rumah dinas ataupun di kantor? Seingat saya sesuai dengan dia kita di itu 4 kali di rumah itu. 4 kali Pak? Ya. Apa saja yang dibicarakan sampai 4 kali bertemu? Pertama itu kan dia mengalahkan diri, kemudian kedua dia membawa sertifikat kalau itu, bawa sertifikat bahwa katanya tanah ini tadinya ditampar kan, kemudian sudah dipecah karena ada pemekaran wilayah, perubahan wilayah jadi pansing. Nah, jadi saya bilang kalau begitu dua kabupaten kota ini pertama perpanjangan yang sangat beda dari yang lain-lain, karena pertama ada perpanjangan, sudah ada plasma dan perubahan wilayah. Ya begitu, saya bilang ini perlu diteliti betul, karena ini ketentuan untuk perubahan wilayah ini belum ada sampai sekarang. Ya, itu kan maksudnya masih masuk dalam prosedur Pak, ada petugasnya gitu. Tidak harus bertemu secara pribadi, baik di rumah maupun di kantor. Baik, itu alasan saksi ya. Ya. Nah, selanjutnya mereka bertemu dengan adik saya, terus berurusan dengan tadi dengan kasih. Ya, saya mengerti. Di samping bertemu dengan saksi, memang ada bertemu dengan petugas-petugas di DPR. Tapi kan seharusnya melalui petugas saja, tidak bertemu secara langsung sampai 4 kali lagi, baik di rumah pribadi ataupun di kantor. Nanti enggak, 4 kali itu di kantor, bukan di rumah terus. Ya, di kantor, tapi kan di ruangan kerja saksi kan. Ya. Ya, maksud saya ada kepentingan begitu antara saksi sebagai rekan beliau dengan pihak pemohon, yang seharusnya pihak pemohon mengajukan permohonan itu kan pada petugas-petugas yang berkaitan langsung gitu, tidak langsung pada saudara begitu. Sudah. Ada dilaksanakan ekspos Pak? Ya Pak. Pernah dilaksanakan ekspos terkait permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia ini? Pernah Pak,
3 September. Tanggal 3 September 2021. Di mana Pak? Di Hotel Primark. Di Hotel Primark Pekanbaru. Yang mengusulkan untuk diadakan ekspos ya Pak? Di mana? Yang mengusulkan agar diadakan ekspos terkait perpanjangan permohonan HGIU di Hotel Primark itu siapa? Yang mengusulkan ekspos itu saya Pak, karena maksud saya karena berkas ini beda sendiri dan tanahnya luas, rata-rata dan kebijakan pejabat lama juga begitu saya nilai bagus, ya diekspos dulu agar supaya kekurangannya tahu, permasalahannya tahu. Saya yang menentukan eksposnya. Jadi saksi ya yang mengusulkan ekspos. Ya. Yang menentukan tempatnya di Hotel Primark siapa Pak? Nah, saya akan ketemu lagi. Jadi Pak terdakwa Pak Sudarso itu tidak ketemu saya lagi. Jadi dia sudah masalah tempat, masalah waktu, masalah hari itu dengan staf saya, dengan Ibu Indri dan Pak Umar. Jadi yang menentukan tempat bukan saksi ya? Karena dalam keterangan saksi sebelumnya ada salah satu staf saksi yang menjelaskan ketika saksi tersebut datang ke ruang kerja saksi sempat bertanya, hotel untuk ekspos PTA sudah ada belum? Belum Pak. Lalu saksi mengusulkan agar diadakan di Primark. Betul atau tidak? Tidak Pak, malahan salah tadi saya pernah ngomong itu bukan di Primark Pak, adalah di Labasai. Karena di Primark itu kan dilarang di kota, waktu itu sedang PPKM, sedang tidak boleh mengadakan rapat. Ingat ya. Jadi tadi saya ngomong malah pertamanya ke Hotel Labasai di perbatasan Kampar. Saya tidak pernah ketemu lagi Pak dengan Pak Sudarso untuk menentukan tempat, hari, jam itu sama sekali. Ini sumpah Pak, kalau saya ngomong sumpah ini saya ngomong apa adanya. Tidak perlu dijelaskan, kami juga sudah tahu Bapak ini sumpah di bawah Quran. Waktu jam tempat hotel itu malahan Pak Kadis itu Pak Umar awalnya katanya dia bersama, bukan di Primark karena wali kota Semarang. Cukup saksi, baik. Ekspos tersebut siapa saja yang diundang Pak? Yang di Hotel Primark tanggal 3 September 2021. Oh banyak itu Pak, jadi pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kampar, pemerintah Kabupaten Pansing, BPN, yang diundang sama seperti panitia B. Hampir, jadi semua panitia B ya Pak ya? Yang termasuk kepala desa, camat. Yang Bapak maksud sebagai pemerintah provinsi ini mewakili dinas-dinas terkait seperti SDM, lingkungan hidup, seperti itu ya Pak? Ya, betul. Ikut jalannya ekspos dari awal Pak? Ya, awal jalannya saya ingin rapatnya, jadi saya buka rapatnya. Dan pertama karena ini ekspos itu paparan dulu dari pihak perusahaan, kalau nggak salah yang memaparkan Pak Darso itu dipaparkan, sudah dipaparkan yang dipaparkan oleh Sudarso atau waktu itu? Ya Pak? Yang dipaparkan oleh terdakwa Sudarso waktu itu apa? Ya. Saksi yang, betul. Yang dipaparkan oleh terdakwa Sudarso pada saat ekspos itu apa? Masalah kelengkapan daripada persyaratan perpanjangan itu kemudian ditanggapi oleh semua peserta rapat satu-satu digilir. Ada tanggapan ya Pak ya dari masing-masing instansi maupun dari kepala desa dan camat? Betul. Ada permohonan Pak, ada permintaan dari kepala desa yang ada di Kuansing agar dibangunkan juga kebun plasmanya? Ada. Kalau tidak salah ada tiga kepala desa, tapi lupa saya, ada 3 kepala desa, ada 5 tulen. Ada 3 kepala desa. Setelah di akhir ekspos dibacakan kesimpulan? Ya, saya yang membacakannya, masih tulis tangan saya. Tulisan tangan saksi bacakan di depan peserta ekspos waktu itu? Betul Pak. Jadi yang mulia kami bacakan BAP saksi nomor 12. Pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 bertempat di Hotel Primark Pekanbaru diadakan rapat koordinasi persiapan panitia pemeriksaan tanah B garis miring ekspos permohonan perpanjangan hak guna usaha PT Adi Mulia Lestari atas
tanah yang terletak di Kabupaten Kampar dan Kuantan Sedini, Provinsi Riau. Rapat tersebut dipimpin oleh saya, maksudnya saksi, selaku Kepala Kanwil BPN Riau Akhir. Adapun hasil ekspos tersebut adalah sebagai berikut. A. Agar perusahaan segera mengajukan PKKPR kepada Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Kemudian B. Bersurat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 19 terkait permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia. C. Syarat perpanjangan HGU harus ada kebun kemitraan atau plasma sebanyak 20% dan harus ada kejelasan untuk plasma 20% tersebut. Kemudian B. Agar perusahaan mengajukan rekomendasi dari Bupati Kuansing terkait plasma PT Adi Mulia Agrolestari yang berada di wilayah Kabupaten Kampar. Kemudian E. Agar perusahaan dapat menjaga dan memperbaiki patok batas saat dilakukan pengecekan lapangan. F. Bahwa Pemda Kampar, Pemda Kuansing, dan seluruh teknis dari bidang Kanwil BPN Riau mendukung proses perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrolestari apabila sudah tidak ada permasalahan dan lengkap dokumen permohonannya. G. Terakhir, jika sudah dilengkapi akan dilakukan pemeriksaan oleh panitia B. Betul itu notulen kesimpulannya Pak yang dibacakan pada saat itu? Betul Pak, masih ada lagi Pak, masih ada lagi intinya, kalau nggak salah lebih 13 poin ini. Ada 13 poin, jadi ini beberapa di antaranya. Dari antara Termasuk rekomendasi dari Bupati Kuansing terkait plasma PT Adi Mulia yang berada di Kabupaten Kampar ya? betul. Ada dasar hukumnya Pak untuk melaksanakan ekspos ini Pak? Untuk ekspos itu tidak ada dasar hukumnya Pak, karena itu meneruskan pejabat lama dan versi saya karena saya nilai ahli Pak ekspos itu. Karena kalau ujuk-ujuk langsung daftar saya, sedangkan kami punya aplikasi tidak boleh lebih 70 hari akan menjadi beban bagi saya, menjadi tunggakan saya. Jadi ekspos itu dari pejabat lama sudah begitu dan saya nilai bagus, jadi saya teruskan. Tadi Bapak bilang ada tenggat waktu 30 hari, itu aturannya di mana ya Pak? Karena Itu 70 hari Pak. 70 hari Ya. di mana aturannya Pak? IKTP nomor 1 tahun 2010. Diulangi aturannya Pak? Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010. Tahun 2010. Tadi kan peraturan Menteri ATR BPN nomor 7 tahun 2017 Pak. Yang terbaru. Di sini di peraturan Menteri ATR BPN nomor 7 tahun 2017 tidak disebutkan tinggal waktu berapa lama. Hanya disebutkan pasal 31-nya bahwa pemohon itu dapat mengajukan perpanjangan HGU paling cepat 5 tahun sebelum masa HGU berakhir. Bukan jangka waktu Pak, jangka waktu penyelesaian, bukan jangka waktu permohonan Pak. Jadi maaf Kang Mulia, jadi jangka waktu permohonan itu beda dengan jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu penyelesaian itu berlaku nasional dari Aceh sampai ke Papua, bahwa 1/2010 itu 70 hari. Yang tadi Pak Jaksa bacakan itu waktu permohonan penyelesaian HGU-nya. Baik, nanti kami coba telusuri aturannya Pak ya. Ya. Pernah menerima uang Pak dari Sudarso dalam rangka pengurusan perpanjangan HGU ini? Tidak pernah. Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah tidak saksi meminta uang sebesar 3,5 miliar tertulis dalam sticky notes 3,5 M begitu waktu di rumah dinas ketika bertemu dengan Pak Sudarso? Tidak pernah, maaf Pak, tidak pernah. Tidak pernah. Ya Pak. Nanti kita minta tanggapan dari terdakwa ya. Jadi saksi juga menjelaskan di sini yang di BAP nomor 18 yang kemudian diperbaiki dalam BAP nomor 4. Nomor 4 tanggal 6 Desember 2022. Saksi merubah keterangan saksi menjadi begini. Tolong mendengar ya Pak. Ya betul, saya ada penerimaan sejumlah uang dari perusahaan atau pihak lain terkait pengurusan HGU atau kegiatan penerbitan hak atas tanah selama saya menjadi Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau. Perlu saya tambahkan bahwa penerimaan tersebut saya tidak meminta. Akan tetapi biasanya pihak perusahaan sendiri yang memberikan sejumlah uang tersebut kepada saya setelah urusannya selesai. Sedangkan jumlahnya yang saya terima berkisar antara 5 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. Uang hasil penerimaan dari beberapa perusahaan tersebut biasanya
Saya biasanya meminta bantuan dari orang-orang saya untuk diskon ke rekening bank, antara lain Gibson adik ipar, Yudi ponakan, Randy ponakan, Mila pegawai kontrak, dan Okta asisten rumah tangga. Sedangkan mengenai rincian siapa-siapa yang memberikan dan jumlahnya, masing-masing saya tidak ingat. Namun total jumlahnya sekitar 2,9 miliar rupiah. Betul? Betul. Betul. Dalam rangka apa saksi menerima ini? Boleh tidak saksi menerima uang-uang seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Saksi terima terus saudara bilang untuk apa? Jadi mereka itu rata-rata begitu pekerjaan selesai, Pak. Jadi rata-rata pekerjaan selesai. Jadi mereka ada yang datang ke rumah dinas, ada yang datang ke kantor. Itu ngantarkan itu ada yang sopir, ada yang siapa, tapi tidak menyebutkan nama siapa, jadi tidak ada tulis map atau di dalam parcel itu tidak ada dari mana. Jadi uang tersebut diantarkan langsung kepada saksi atau melalui orang lain? Langsung Pak, ada yang saya pulang dari rumah dinas, sekarang kan sudah ada di rumah dinas bentuk parcel begitu saya buka buah itu, di bawah buah itu ada begitu. Tidak tahu saksi dari mana terimanya? Tidak Pak, tapi itu kan rata-rata saya lihat begitu banyak pekerjaan selesai mereka itu. Jadi kira-kira saja itu, jadi mereka tidak apa, di situ tidak ada tulisan dari siapa. Pak, Saya akui Pak Jaksa, saya akui saya bohong. Saya terima uang-uang itu, ada yang berbentuk parcel, ada yang berbentuk baju batik. Begitu saya buka di dalamnya ada amplop, tapi tidak ada nama. Tapi kira-kira kadang-kadang seminggu 2 minggu sebelum setelah pekerjaan selesai, nah jadi kira-kira tempat itu, nah kira-kira begitu. Jadi tidak ditulis di dalam parcel itu dari siapa. tidak dilaporkan? Tidak, itu sama saya berakui. Begini, walaupun pekerjaan sudah selesai, tapi kan itu terkait dengan jabatan atau kewenangan saksi sebagai kakaknya. Apalagi pada saat itu ada beberapa perusahaan, nanti saya sebutkan, yang mengajukan perpanjangan HGU. Dan 2,9 miliar ini hanya dugaan awal, kami kembangkan itu lebih banyak daripada itu. Saksi akan menyangkal bahwa itu hanya diterima setelah pekerjaan selesai sebesar 2,9 miliar, atau saksi mau berterus terang ada penerimaan lainnya selain 2,9 miliar? Tidak ada Pak. Tidak ada? Ya. Nanti kami buktikan dalam perkara saudara ya. Ya. Pernah membeli mobil dari ajudan saksi yang bernama Muhammad Teguh Saputra, Ford Ranger? Betul. 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 Ford Ranger-nya warna biru. Betul. Ford Ranger-nya warna biru Pak. Apa Pak? Mobil Ford Ranger-nya berwarna biru. Iya Pak. Mobil Ford Ranger yang saksi beli dari Muhammad Teguh Saputra itu berwarna biru. Warna putih. Warna putih. Kapan Ya. saudara beli? Ya. Kapan saudara beli? Iya sudah saya beli. Ya, kapan saudara beli dari Muhammad Teguh Saputra? Ya. Saksi mendengar saya tidak? Kapan saudara beli dari Muhammad Teguh Saputra? Sekitar tahun akhir 2020 kalau nggak salah, itu sudah lama itu, awal akhir 2020. Akhir 2020 atau 2021? Lupa ingat saya Pak. Lupa ingat. Apa alasan Teguh Saputra menjual mobil kepada saudara? Kasihan saya Pak, karena katanya orang tuanya lagi ada masalah, jadi dia sebagai saya anggap anak karena dia adik saya, dan dia membutuhkan sekali uang itu untuk mengurusi orang tuanya karena saya ada masalah. Ya saya merasa iba, ya sebenarnya saya nggak mau karena mobil sudah tua tahun 2000 berapa ya, 2013 sudah tua sekali mobilnya. Berapa saksi beli mobil Ford Ranger tersebut dari Muhammad Teguh Saputra? 150. 150 saksi beli dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya? Masalah dolar ya bayar ini. Bagaimana saksi? Dolar, saya bayar dolar. Dalam mata uang dolar? Ya. Dolar apa? Dolar Singapura, jangan 1.000 kalau nggak salah. Dolar Singapura pecahan 1.000, besarannya berapa? Total seluruhnya? Pokoknya dia dengan rupiah
kurang lebih lah 150 juta. 150 juta. Dari mana dapat dolar Singapura saksi? Ya itu bagian dari dikasih orang itu. Bukan saksi yang menukarkan uang mata uang ke money changer. Bukan. Kami menemukan mata uang dolar Singapura juga waktu penggeledahan rumah saksi. Nanti kami tunjukkan barang buktinya. Oh iya betul, itu uang saya dari Pak, dari saya ngambil mau pensiun, karena saya mau pensiun, jadi uang di deposito itu kan nggak boleh diambil di Palembang. Waduh, saya bilang kawan nih, saya mau pensiun harus diambil di tempat nabung, jadi di Pekanbaru. Jadi saya tarik itu kalau saya bulan Juni, saya kan September pensiun, jadi saya tarik uang itu 2 miliar. Kemudian saya tukar dengan dolar karena banyak sekali belinya. Pak, kalau itu yang menjadi alasan tidak bisa harus dicairkan di Pekanbaru. Kan sebenarnya bisa dicairkan di Pekanbaru lalu disetorkan di saat itu juga ke rekening saudara melalui bank di Pekanbaru, kan tidak harus ditukarkan ke Singapura dolar. Ya tidak, Pak. Tapi saya nggak mau lagi ke ini karena sudah ada kejadian itu kan. Kejadian OTT Bupati Kuansing itu kan bulan apa itu ya, sudah itu, jadi saya tarik aja itu uangnya. Justru bukannya lebih jelas kalau ada transaksi keuangan lewat perbankan, saudara terima dari mana lalu disetorkan kemana, kan lebih jelas Pak daripada harus ditukarkan ke dolar Singapura. Ini uang pensiun ya alasan saksi. Bukan Pak, bukan uang pensiun Pak, uang saya di tabungan di deposito. Ya kan lebih jelas kalau misalnya transfer ke bank saja yang menjadi saksi begitu. Apa susahnya kenapa harus ditukarkan ke Singapura dolar? Ya uang deposito tadi itu Pak, jadi saya sendiri yang penukaran dolar ini apa-apa di permohonan saya nggak mau ke bank. Saksi juga menyebutkan di BAP nomor 22 pada pemeriksaan tanggal 6 Desember 2022. Uang sebesar 2,9 miliar tersebut saya ambil dari rekening bank setelah ada kejadian OTT Bupati Kuansing sekitar bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022. Kemudian saya gunakan untuk diberikan kepada wartawan, LSM, dan mahasiswa yang akan demo karena saya khawatir kejadian Bupati Kuansing viral dan dikaitkan dengan saya. Betul saksi memberikan keterangan seperti ini? Ya betul. Uang 2,9 miliar saksi berikan kepada wartawan LSM mahasiswa ini ada buktinya? Tidak ada. Lalu saudara berikan kepada siapa? Ya orang-orang ini datang di surat modemo itu ada, surat modemo itu biasanya polisi kan datang. Sebutkan saja namanya Pak. Sebutkan namanya dari mana? Di sini saudara menyebutkan dari wartawan LSM dan mahasiswa. Sebutkan siapa namanya, dari wartawan mana, LSM mana, mahasiswa mana? Ada di hati Bapak Sitar. Ada di BAP yang di Ada di hati yang Bapak yang penyidik Sita, ada di situ semua. Nanti akan kami buktikan dalam perkara saksi ya. Ya. Dan kembali lagi ini untuk pengurusan perpanjangan HDU PT Adi Mulia. Saksi tadi menyangkal ya tidak ada pemberian uang dari Sudarso sebanyak 1,2 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Sebelumnya ada permintaan 3,5 miliar yang saudara tuliskan dalam sticky notes. Tidak ada ya? Ya betul. Nanti kita konfirmasi kepada terdakwa. Dilanjutkan. Tanggal September Pak, September 2021, bukan pertengahan Agustus. Coba. Betul. Ini Sudarso melaporkan pada Frank Wijaya ini, suruh dia bantu urus kedua desa ini. Ini beliau katanya. Sudarso memperkenalkan saksi kepada Frank Wijaya. Betul saksi? 7.41 PM berarti jam 8 kurang setengah 8 10 malam ini. Ya Pak, betul Pak. Dan rumah Pak Sudarso ini Pak jam 7.41. Habis sisa. Bisa. Ini kan 14 September ini saksi ke rumah Sudarso. Kemudian saksi bilang tadi pinjam uang 500 juta untuk keperluan pribadi. Saudara menyampaikannya kepada Sudarso bagaimana waktu itu? Pak Sudarso tidak ada keperluan. Jawabnya mau pinjam uang sebesar 500 juta Pak. Hanya untuk
Hanya itu saja. Ya Pak. Tidak dijelaskan keperluannya apa, Tidak perlu, tidak ada Pak. kapan akan dibayarkan kembali uang tersebut. Kan ini tidak. Nah, kalau kembaliannya saya bilang Pak, nanti saya ada uang saya kembalikan. Saudara bilang nanti kalau ada uang kemudian saksi kembalikan itu kapan? Nah, kapannya nggak dikasih tahu waktu itu Pak. 500 juta itu diberikan oleh Sudarso pada saksi Melalui sopir saya Pak. melalui supir saksi. Kapan diberikan? 2 minggu lah setelah saya jumpa beliau Pak. Tadi 14 September, berarti 2 minggu, lebih kurang 2 minggu setelah itu, Ya. saksi menyuruh supir saksi yang bernama Dewi Iswanto untuk datang ke rumah Sudarso mengambil Benar. uang 500 juta. Ya Pak. Sebelumnya ada diberitahu oleh Sudarso bahwa uangnya sudah ada 500 juta begitu? Ya sekitar itu waktu itu Pak. Waktu saya jumpa itu sekitar 2 minggu lah nanti. 2 minggu. Yang dijemput sini ya. Yang menjemput Dewi Iswanto supir saksi Ya. langsung ke rumah Sudarso. Benar Pak. Nah, saksi memberikan arahan seperti apa kepada Dewi Iswanto? Ya waktu itu saya suruh berangkat aja sekarang pagi ini ke tempat Pak Sudarso kemarin. Nah, setelah uang diterima oleh Dewi Iswanto, uang tersebut yang sebesar 500 juta dikemanakan saksi? Nah setelah itu saya titip di rumah orang istri saya Pak, kerja di kebun. Karena waktu itu saya di luar di rumah. Karena saksi tidak ada di rumah, istri saudara ada di rumah, keluarga saudara ada di rumah waktu itu? Dengan saya ada mungkin Pak, tapi nggak pasti juga kalau waktu itu Pak. Jadi saudara dititipkan di rumah Anda, di rumah penjaga kebun itu Andri alias Aan. Ya Pak. Aan ini penjaga kebun biasanya menyetorkan uang hasil kebun sawit saksi sebanyak seminggu 2 kali ya? 2 kali saya seminggu, sekali 2 minggu Pak. Sekali 2 minggu, setiap menyetorkan uang saudara simpan di berangkas pribadi saudara. Kadang saya simpan gitu Pak, kadang saya minta ke dia simpan dulu Pak, mau tanya ada yang kebun gitu Pak. Saksi minjam uang 500 juta dari Sudarso, ada keperluan pribadi. Bisa dijelaskan keperluan pribadinya apa? Ada yang buat bayar utang, banyak bayar utang Pak. Iya, bayar hutangnya apa gitu. Waktu sama Sudarso tidak saudara sebutkan untuk bayar apa gitu, hanya sebut keperluan pribadi saja begitu. Ya Pak. Oke, 500 juta diambil oleh Dewi Iswanto, kemudian dititipkan di rumah tukang kebun saudara yang bernama Andri alias Aan. Ya Pak. Ya. Setelah itu saudara ambil uangnya. Ya Pak. Berapa lama dititipkan di rumah Aan? Sehari atau 2 hari lah. Sehari atau 2 hari. Ya Pak. Saudara ambil uang itu di rumah Aan bersama siapa? Sama sopir Pak. Sopir dari Iswanto. Ajudan Henry Kurnaidi. Ya Pak. Henry Kurniadi, betul? Pakai mobil CRV warna merah marun ya? Ya Pak. Saudara bawa kemana? Bukan aku gitu Pak. Ke Pekanbaru. Pekanbaru, saudara kemana? Di Inakan baru kalau nggak salah di Hotel Pangeran. Hotel Pangeran. Berapa lama saksi menginap di Hotel Pekanbaru? Malam kalau nggak salah. Semalam. Uang itu uang 500 juta siapa yang pegang? Di mobil kalau nggak salah. Uang 500 juta saksi taruh di mobil saja. Ya kalau nggak salah. Terus saudara serahkan untuk siapa uang 500 juta itu yang saudara pinjamkan keperluan pribadi ini katanya? Ya Pak. Saudara serahkan kepada siapa? Ada pembantu bayar hutang Pak. Untuk pribadi saya Pak. Pribadi. Jadi saudara tidak bisa menjelaskan ya kepada siapa uang hutang tersebut. Sesuai dengan saya dulu Pak. Begitu Pak. Ini saya ingin menunjukkan ikhtisar LHKPN saudara. Saudara terakhir melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu di tahun 2019. Izin yang mulia untuk menampilkan. Ini saksi memiliki total harta kekayaan 4.075 juta rupiah dengan total hutang 910.880.000. Sehingga total harta kekayaan saudara itu masih ada di 3.164.120.000. Saudara kan punya kebun kelapa sawit, punya rumah dan punya mobil. Lalu kenapa harus pinjam kepada Sudarso? Sementara ini total harta kekayaan saudara yang masih bisa saudara argumentasi ini ada sebesar 3 miliar lebih.
Iya Pak. Kenapa bisa dijelaskan? Karena saya menganggap Pak Sudarso ini dia nggak kayak teman, saya rasa salah saya meminjam kepada beliau Pak. Saudara sudah berapa kali pinjam dengan ini dengan Harus dari ini Pak pinjam. satu kali. Sebelumnya waktu pilkada juga pernah menerima bantuan dari PP Adi Mulia Ada dari Pak Sudarso Pak. dari Pak Sudarso berapa banyak? Saya nggak tahu. Saya ingat. Oke, baik cukup yang mulia. Kami katakan. Oke, silakan Pak. Satu poinnya Pak, Samsung Galaxy S10 Pak. Tahu Pak? Ya tahu. Tahu Pak ya? Ya. Oke. Siap. Oke, demikian ya. Terima kasih sudah hadir di persidangan ini para saksi ya. Silakan boleh keluar dari itu. Izin yang mulia. Ya, Pada sudah pamit yang mulia. ya sudah Pak. Ya silakan. Pak Menantu dan saya Pak Regi, Pak Pelagay, mana? Sampai dulu. Oke, demikian ya, terdakwa cukup untuk persidangan kita hari ini, para terdakwa. Jadi kita lanjutkan untuk besok hari. Ini saling bersaksi Pak ya. Siap yang mulia saling bersaksi dan status menjadi terdakwa. Oke, saling menjadi saksi sekaligus nanti ada pemeriksaan untuk menjadi terdakwa masing-masing. Jadi kita tunda sidang ini besok hari. Mudah-mudahan kita jam 9 bisa kita mulai Pak ya. Untuk itu para terdakwa tetap berada dalam tangan untuk jaga kesehatan dan penasihat hukum para terdakwa tetap mendampingi para terdakwa di persidangan. Jadi sidang yang terang selesai dan terima kasih. Terima kasih.